maka nabi basyarin ayyuktiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tidak sepantasnya bagi manusia yang diberikan oleh Allah Alkitab, kemudian al-hukma, hikmah, wan nubuwata dan kenabian, kemudian summa yaqulu linnasi, kemudian dia mengatakan kepada para manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian semua menyembah saya, bukan Gusti Allah. Tidak sepantasnya orang yang oleh Allah diberi kitab, diberi ilmu, diberi al-hikmah, kebijaksanaan, kemudian an-nubuwah, derajat kenabian atau kemuliaan, kemudian mereka mengatakan kepada manusia, sembahlah saya. Ini ayat satu menunjukkan bahwa tidak ada nabi yang mengatakan sembahlah saya, gak enek, mboten enten. Semua nabi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada yang mengatakan sembahlah saya, tidak ada. Saya semua mengajak kepada manusia, sembahlah Gusti Allah. Kemudian yang kedua, ini juga pelajaran bagi kita. Orang yang oleh Allah diberi ilmu, orang yang oleh Allah diberi kebijaksanaan, orang yang oleh Allah diberi kedudukan, kemudian mengatakan kepada manusia, meminta kepada manusia, tunduklah kepada saya, hormatilah saya, muliakan saya. Ibadun artinya apa? Kawula, hamba sahaya. Hamba sahaya niku terus pundi? Budak. Hamba sahaya niku budak. Tidak sepantasnya orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi kebijaksanaan, diberi derajat yang mulia, kemudian memperbudak orang lain. Kamu jadilah budak bagi saya. Maka di dalam kitab Adab Sulukil Murid ada istilah niku tolabul karomah, mencari kemuliaan atau minta dimuliakan. Ini tidak boleh dan gak pantas, tidak sepantasnya. Kita yang oleh Allah diberi kemuliaan, diberi ilmu atau diberi rizki yang banyak, kemudian meminta kepada orang lain untuk menjadi budaknya kita, untuk menjadi orang yang memuliakan kita. Terus dengan segenap anugerah yang Allah berikan kepada kita, sak dukur-dukure, sak akeh-akeh, tetep kita niku mboten pantes njaluk dimuliakan. Ada orang salim kepada kita tidak cium tangan, muring-muring awake dhewe, ora ngajar. Aku iki wong get salim gak diambung. Jangankan kepada orang lain, bahkan kita menuntut anak kita salim diambung, menuntut anak kita untuk memuliakan diri kita, itu mboten angsal. Orang tua menuntut anak memuliakan kita, orang tua menuntut anak agar memuliakan orang tua, itu tidak boleh. Loh, piye terusan?
Orang tua menuntut anak memuliakan orang tua, itu tidak boleh. Tapi yang harus mengajarkan anak memuliakan orang tua dan memuliakan orang yang lebih tua. Terus kita kepada anak yang harus itu apa? Mendidik anak, mengajarkan anak agar si anak bisa menjadi anak yang bisa memuliakan orang tua. Tapi kita sebagai orang tua menuntut agar dimuliakan anak, itu nggak boleh. Begini sakit diangen-angen. Anak memuliakan diri kita atas nama kita minta anak memuliakan diri kita atas nama kemuliaan kita sebagai orang tua, tidak boleh. Tapi menuntut anak memuliakan kita dalam rangka kita mengajarkan anak agar menjadi anak yang bisa memuliakan orang tua, ini harus. Ini soal hati. Terus awake dhewe njaluk dimulyakne niku mboten angsal, tapi mengajarkan anak agar bisa memuliakan orang tua itu harus. Takziman wa takriman. Nah, sehingga terus pundi ketika kita sudah tua, kok anak gak mulyane awake dhewe, kok anak gak pati-gati kambe awake dhewe, ya kita biasa-biasa saja, gak usah muring. Anak digedhek nih angel-angel, di sekolah nih di ngajek nih, dong wis dadi wong, gak ngereken bapak. Rugi. Berarti gedene anak riyen dihitung dagang iki jenenge malian. Rugi. Kemudian si anak memuliakan kita seweneng. Si anak gak mulia nih pamane, gak mulia nih pak dene, gak mulia ke tonggo-tonggo sing lebih sepuh, biasa-biasa wae. Ini tanda bahwa kita tidak berhasil. Meskipun dia mulia ke awake dhewe, tapi tidak bisa memuliakan pamannya, tidak bisa memuliakan bibitnya, tidak bisa memuliakan orang tua, tetangga yang lebih tua. Nah ini nanti bedanya nanti di situ. Antara kita minta dimuliakan atau antara kita mendidik anak agar bisa memuliakan orang lain. Sebab segala anugerah adalah milik Gusti Allah. Baik ilmu, harta, derajat. Niki. Jadi gak pantes sehebat apapun kita niku mboten pantes kita niku njaluk dimulyake. Tapi untuk anak kita mendidik agar dia menjadi anak yang bisa memuliakan orang lain itu keharusan. Maka ini memiliki walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak pantas orang yang oleh Allah diberi ilmu, tidak pantas orang yang oleh Allah diberi kebijaksanaan, diberi derajat yang tinggi, kemudian minta dimuliakan, minta dihormati, tidak pantas. Tapi walakin kunu, tapi jadilah kamu itu Rabbaniyin. Siapa Rabbaniyin? Rabbaniyin adalah murabbi, pembimbing. Jadilah kamu itu pembimbing. Kalau bahasa Jawa ini ngemong, jadilah kamu itu pengemong. Jadilah kamu orang yang bisa ngemong orang-orang yang ada di bawah kamu. Kalau Nabi, jadilah kamu orang yang ngemong manusia, yang ngemong umatnya. Dan para Nabi semua kan seperti itu.
Nggak ada Nabi minta sembahan aku, nggak ada. Tapi Nabi, semua Nabi ngajak umatnya untuk menyembah Gusti Allah, dan semua Nabi niku ngemong. Tidak hanya sekedar mulang, tapi ngemong. Lek mulang dengan ngomong beda kan nggih. Lek mulang itu terus pundi? Wis mari nyampaikan ilmu selesai. Tapi kalau Nabi menyampaikan ilmu, ya praktek, ya dampingi, ya noto, menyertai. Maka kita kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, jadilah kita itu murabbi, jadilah kita itu robbaniyin ingkang ngemong. Makanya teman itu wow, bahasa kita kepada bahasa tadi kita kepada anak terus bunyi bukan kita minta dimuliakan, tapi mengajarkan kepada anak agar mereka bisa menjadi manusia yang memuliakan orang yang lebih tua. Di situ. Nah, bagi-bagi saged diangen-angen nggih. Minta dimuliakan itu tidak boleh. Tapi mengajarkan agar menjadi orang yang bisa memuliakan itu sebuah keharusan. Beda tipis, tapi nanti dampaknya beda. Sehingga salah satu contoh nanti seperti ini, antara guru dengan santri. Lek jaluk dimulyake, enek santri mulyake dhek suweneng. Terus santri ngenyek guru liyane atau kiai liyane biasa-biasa wae, ora pegel. Lek salim ambek dhek, suweneng. Basan salim ambek kiai kono gak ngene, biasa-biasa wae. Ini tanda bahwa itu minta dimuliakan. Santri ini mulyake dhek seneng. Tapi gak iso mulyake wong liya, biasa-biasa wae. Ini tanda bahwa ini minta dimuliakan. Jadi mengajarkan santri memuliakan itu bukan agar menjadi orang yang bisa memuliakan, tapi agar si santri bisa memuliakan dia. Tapi kalau mengajarkan santrinya agar bisa memuliakan orang yang lebih tua, satu kesempatan saling biasa wae, dia biasa wae. Terus roh santri ini gak iso mulyake wong liya, dia sedih. Aduh santriku, ambek wong ngomongnya gak bosok, ambek sing lebih sepuh, ambek bapak dhewe, mak dhewe lek ngomong lama, gak hormat ambek wong tuwane. Ya ini aku hormat, tapi nek wong tuwane gak hormat. Sedih aku lah. Niki berarti dia mengajarkan anak, mengajarkan santri itu bukan minta dimuliakan, tapi agar si santrinya itu bisa memuliakan orang lain. Si santri bisa hormat kepada dia, tapi si santri nggak bisa hormat kepada orang tuanya. Sedih dia. Tapi lek gak sedih, seneng dihormati santri seneng. Tapi santri ini gak bisa menghormati wong tua nih, biasa-biasa wae. Nah, niki berarti belum sesuai dengan ayat ini. Kita termasuk kepada istri kita, jadilah robbani. Jangan kita minta dimuliakan istri kita. Jangan kita minta dihormati ataupun dilayani istri kita. Jangan. Tapi ajarkan kepada istri bisa menghormati siapapun. Menghormati kita, menghormati orang tuanya, menghormati saudara-saudaranya. Beda tipis nih, beda tipis, tapi nanti dampaknya akan beda. Jadi napa niku maka nabi basyarin maka nabi basyarin mboten pantes kanggene menungso niku kunu ibadalli, mereka yakulalin nas kunu ibadalli, maka nabi basyarin yakulalin nas kunu ibadalli, mboten pantes kanggene menungso niku meminta kepada manusia agar dihormati, dilayani. Sampai saya kan nonton nggih, ya hormat ya melayani.
Tapi jadilah kunu robbaniyin, jadilah kita niku robbaniyin, jadilah kita itu orang yang ngemong. Apa yang kita lakukan kepada manusia itu bukan dalam rangka kita minta, tapi dalam rangka kita membimbing, dalam rangka kita membimbing. Beda tipis tapi nggih beda jauh. Beda tipis tapi beda dampak, beda jauh. Jadi mari saged diangen-angen nggih. Maka mari kepada siapapun, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan sekali-kali kita minta dimuliakan, dihormati, jangan. Tapi ajarkan kepada mereka menjadi orang yang bisa menghormati dan memuliakan. Sehingga kita sebagai orang tua, si anak tidak hanya memuliakan diri kita, tapi memuliakan semuanya. Ya Pak D, ya Pak Le, ya Bibe, ya Bude, dia bisa memuliakan juga, tidak hanya diri kita. Itu mungkin lah kalau kita minta dimuliakan, mungkin isone dia bermulia ke awake dhewe, bisa mulia ke awake dhewe tok, gak iso mulia ke kan lintune di situ. Insyaallah ini luar biasa. Niki ayat niki nopo main perasaan, pelajaran tentang perasaan.